Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yakni ujar musannif, aku memuji Allah yang telah memilih di antara hamba-hambanya orang yang dikehendakinya menjadi walinya. Wa khassasahu bihamli asrarihi, dan menentukannya untuk membawa rahasia-rahasia ketuhanan, rahasianya. Wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menarik orang itu, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi walinya tadi, dengan terdahulu inayah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dijelaskan oleh musannif bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang pilihan Allah yang dikehendaki olehnya menjadi wali-wali Allah. Seperti para nabi, para wali itu adalah pilihan Allah. Nabi itu pilihan Allah. Tidak bisa orang berkehendak menjadi nabi atau bercita-cita menjadi nabi. Takuni anak SD, apa cita-cita hendak jadi nabi? Nah, itu ada mungkin kecapaian. Karena nabi bukan cita-cita, bukan kehendak, tapi pilihan Allah. Oleh karena itulah gelar nabi kita, di antara nama nabi kita Al-Mustafa, Al-Mukhtar, orang yang terpilih, orang yang terbaik, orang yang sudah disaring. Itu para nabi, sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun para wali adalah pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bedanya para nabi itu kita tidak bisa menjadi nabi. Orang misalnya kuliah S1, S2, S3 sampai jadi doktor, profesor, macam-macam gelar banyak, ujungnya jadi nabi, tidak bisa. Tapi kalau jadi wali kita boleh berkehendak. Ada cita-cita jadi wali, bahkan itu bagus. Cuma yang mau jadi itu adalah yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih, yang dikehendaki, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Al-Quran, kalau mau alim kita bisa belajar terus ya, sekolah, terus pesantren, lulus kuliah pesantren 10 tahun, kuliah 4 tahun, alim bisa kita. Tapi kalau jadi wali kan ada sekolahnya. Orang-orang yang dipilih Allah lah yang bisa menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma wali Allah diantara syaratnya harus alim. Kada mungkin orang kada alim jadi wali. Bebungulan jadi wali maulah. Bebungulan ini misalnya sembahyang kada bisa, berwudu salah, berbasuh kami salah, masa jadi wali? Kada mungkin Allah Ta'ala mengambil kekasihnya daripada orang nang bebungulan. Pasti orang itu alim dahulu. Tapi tidak semua orang alim menjadi wali. Cuman syarat jadi wali harus alim. Nah kata Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang alim atau ulama. Khasyah atau takut kepada Allah itulah sifat para wali. Jadi maksudnya sesungguhnya para wali Allah itu hanyalah dari kalangan para ulama. Tapi banyak juga ulama yang kada jadi wali. Ujar Imam Al-Ghazali, ada ulama su, ada ulama akhirat, ada ulama yang buruk, yaitu yang tidak mengamalkan ilmunya, ada ulama yang ulama akhirat. Nah itulah yang menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila pian hendak jadi wali mesti alim dulu. Kalau apa ada alim hendak jadi wali, harus alim minimal untuk hal-hal yang wajib atau fardhu ain bagi dirinya. Kalau bebinian urusan taharah itu mesti, kalau
istinja, haid, nifas, tuh mesti alim. Kalau kada alim soal itu kada mungkin menjadi wali, sebab dalam hal ibadah pasti salah ya. Nah, kalau kita hendak termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka minimal kita menjadi orang alim dalam hal-hal nang fardu ain itu. Kalau kada mungkin menjadi pilihan Allah. Kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala sementara ini kita dipilih oleh Allah jadi orang beriman, jadi orang beragama Islam, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Husnul khatimah. Amin. Kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu tandanya diberikan inayah oleh Allah, diberikan taufik hidayah, sehingga amal perbuatannya sesuai dengan perbuatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin orang wali Allah tidak dapat inayah Allah. Justru jalan sampai kepada wali Allah itu adalah inayah, taufik dan hidayah. Ngarannya sudah inayah, ngarannya sudah taufik, ngarannya hidayah. Mantap dah tak? Nah, itu orang wali majzub, maksudnya nih dari kata jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, ditarik oleh Allah dengan apa? Dengan inayah, pertolongannya. Kita kada kawa apa-apa, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolongi kita untuk selalu taat kepada Allah. Ujar alim ulama, makna la haula itu tidak ada daya upaya untuk taat kepada Allah, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah juga. Mudah-mudahan ditolongi oleh Allah. Kemudian ujar Sidin, aku bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita iman. Tadi sudahlah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita iman, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sidin menyampaikan di antara latar belakang Sidin menulis manaqib guru Sidin ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzikril awliya tanzilur rahmah." Sebagian menyebutkan lafaznya "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika dikisahkan manaqib orang-orang salih itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca ataupun yang hadir mendengarkannya. Manaqib ini jangan dikira amalan hanyar. Ini adalah tradisi ulama-ulama kita, gawian Nabi, bahkan gawian Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Qur'an itu sebagian banyak isinya adalah kisah-kisah orang soleh. Nah, jadi baca manaqib itu Allah Ta'ala yang melajari kita di Al-Quran. Kisah para nabi, hadis luar biasa. Bahkan ada surah Al-Anbiya, ada surah Al-Qasas, isinya kisah-kisah. Selain Nabi, kisah orang soleh banyak. Kisah Luqmanul Hakim di Al-Quran, kisah Maryam binti Imran, macam-macam kisah orang soleh di dalam Al-Quran itu. Maksudnya kita disuruh membaca kisah orang soleh. Nah, itulah dalil manaqib. Kadang-kadang kan orang melihati aja baca manaqib wali jar bid'ah. Ada pernah digawe para sahabat, dustainya para sahabat justru rancak mengisahkan orang-orang soleh, baik di zaman inya maupun di zaman sebelum-sebelumnya. Banyak riwayatnya itu. Nah, jadi di antara Sidin latar belakang menulis manaqib ini adalah karena diturunkan rahmat ketika membaca atau mengisahkan wali Allah. Ini kan majelis resmi istilahnya. Kalau pian lagi ngerompi duduk pekawanan itu majelis non resmi ya kala. Nah, kisahkan juga tentang wali Allah, turun juga rahmat sama aja. Cuman yang ini resmi, lebih utama, lebih afdol. Karena dibacakan Al-Quran, dibacakan sholawat, kemudian bermakanan. Amun ngorompi aja, syukur-syukur ada makanannya ya kala. Tapi bagus bila mengorompi pun mengisahkan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada mengisahkan ayang yang tidak kunjung berdatang, sakit barangnya.
Baik, mengisahkan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebiasaan Syekh Saman radhiyallahu anhu, mulai lagi halus, dikisahkan mulai lagi halus, kita rancak sudah mendengar Sidin menjaga amal ibadah. Tidak hanya amal ibadah, menjaga amal hati, yaitu musyahadatul wujud, muraqabah. Itu yang dijaga Sidin mulai belum balik. Ini maksudnya apa? Kalau orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dikehendaki oleh Allah menjadi wali, maka mulai lagi halus dijaga oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga. Seluruh para nabi dijaga oleh Allah. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan nama baik para nabi itu. Kita kalau berisi anak, hendak anak kita jadi wali, kawa jadi usaha, ya tadi minimal kita jaga anak cucu kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Syekh Saman ini, karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan suci. Anak orang kafir meninggal tetap masuk surga karena dalam keadaan fitratil Islam, itu syarahnya, dalam keadaan suci, kesucian Islam. Fa'abawahu yuhawwidanihi, orang tuanya atau walinya atau lingkungannya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya agama Majusi atau agama lain. Itu orang tuanya, walinya, adik kakaknya, kainininya, lingkungannya yang menjadikannya hendak kayak apa. Kalau anak lahir dalam keadaan fitrah, hendak jadi ahli TikTok, itu terserah mamanya juga ya. Tapi konten yang bagus ada apa-apa bang. Hendak menjadi artis, itu tergantung orang tuanya. Hendak anak kita jadi hafiz, hafizah, tergantung orang tuanya mengarahkan. Anak kita kata kau memilihnya belum, sampai hari demi hari, waktu demi waktu kita mendidik seperti apa, itulah nanti hasilnya. Jadi jangan lewatkan satu detik, satu waktu, satu hari pun kecuali anak kita itu atas bimbingan kita. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Meskipun masih bujang, doa itu tetap dianjurkan karena nanti dikabulkan pada saat pian sudah kawin, sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah beranak cucu, insyaallah besi anak soleh. Nah itu Sidin diantara kebiasaan Syekh Saman di masa sebelum baliknya. Kemudian kebiasaan Sidin ketika sudah dewasa, sudah diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali, dengan ditandai diberi jubah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tertuang dalam doa yang diwasiatkan Sidin kepada kita. Biasanya sudah hafal kita doanya, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah 4 sifat Syekh Saman radhiyallahu anhu. Ini doa kalau kita amalkan terus menerus, insya Allah akan menjadi sifat juga dalam diri kita, minimal sedikit. Yang pertama, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Maksudnya Sidin bersifat pemaaf. Di antara tanda pemaaf, kita memintakan orang diampuni oleh Allah. Ya Allah ampuni tetangga ulun, ya Allah ampuni dingsanak ulun, ya Allah ampuni kekawanan ulun seberataan. Artinya kita pemaaf. Nah jangan sampai pendendam, itu bukan sifat orang beriman. Pokoknya undak ada merelakan sampai urusan di akhirat, sampai jumpa di neraka. Oh makam harat cucul on obat nyamuk nangis. Ya Allah, jangan sampailah kita pendendam. Sifat wali Allah itu pemaaf, maaf kita. Wa anta'fuhu wa aqrabu littaqwa, ujar Al-Qur'an. Kalau kita dizolimi orang boleh membalas yang seimbang, tapi jarang kalau seimbang, pasti bisa talabihi. Orang mengibit begamat, nah,
Orang menapak sekali, kada sengaja juga sambil ketawa. Kena acil-acil itu bila ketawa. Ini benar aja nah. Bila membalas kita balabih. Maka memaafkan itu lebih dekat dengan ketakwaan kata Al-Quran. Jadi memaafkan itu berpahala, jangan dikira kada berpahala. Pahalanya gonal. Sifat para wali Allah, sifat para nabi yang diwarisi oleh para wali adalah memaafkan. Nabi itu kurang apalah dizolimi orang ketika di Makkah. Tapi ketika Nabi Fathu Makkah punya kekuatan untuk membalas, ada kekuasaan untuk membalas. Kalau Sayyidina Handak tunjuk penggal seberataan lehernya, habis seberataan dimatikan, mati semuanya. Tapi Nabi kadang membalas Fathu Makkah itu diakhiri dengan damai, tidak ada satupun orang-orang Quraisy yang terbunuh pada saat Fathu Makkah itu. Jadi Nabi orang pemaaf. Kita hendaknya pengikut Nabi, pengikut para wali ini pemaaf. Itu yang pertama. Yang kedua penyayang. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi rahmati umat Nabi Muhammad. Nah kita mesti bersifat penyayang. Jangan pemuaran. Kadang-kadang kita jangankan orang lawan laki aja muar. Untuk ular melihat muhanya tuh aja. Melihat muhanya tuh anak muntah. Kalau kita hendak ada sifat wali, penyayang. Jangankan lawan orang Islam, lawan orang kafir aja sayang. Jangankan lawan manusia, lawan binatang aja sayang. Jangankan lawan keluarga, lawan orang aja sayang. Itu penyayangan lawan seberataan orang. Jangan pemuaran. Tapi sayang, hakikat sayang itu adalah menyelamatkan orang yang kita sayangi di akhirat. Nah itu hakikat sayang. Jangan sampai salah kaprah sayang. Sayang dengan orang kafir maksudnya kita hendak inya itu beriman. Nabi dulu ketika orang Yahudi meninggal dunia, beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, lewat jenazah orang Yahudi, orang kafir ini di muka beliau berdiri Nabi. Kemudian menangis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terseduh-seduh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu yang mati orang kafir, orang yang rancak memusuhi pian. Kenapa pian berdiri? Ujar Nabi, jenazah kalau sudah mati wajib kita hormati. Jadi berdiri kalau ada jenazah lewat. Kemudian kenapa pian menangis? Bukankah hanya orang kafir? Kenapa pian berduka? Ujar Nabi, aku sayang lawan inya, sedih meninggal inya dalam keadaan belum beriman kepada Allah, belum beriman kepadaku, belum masuk Islam. Nah itu tanda kita sayang. Hendak seberataan orang itu taat kepada Allah. Kita sayang hendak seberataan orang itu beragama Islam. Itu sayang nang sebujurnya, hakikat sayang itu. Sayang lawan laki, hendak laki taat kepada Allah. Sayang lawan orang tua, hendak orang tua kita sama-sama taat kepada Allah. Itulah hakikat sayang. Makanya ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kada beriman atau bikamalil iman, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Atau sebagaimana apa yang ada pada ikam-ikam sukai harus ada juga pada orang. Itu ada kata maknya tadi ya, kalau ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita kawa taat, hendak juga orang supaya taat. Nah itulah hakikat sayang. Jangan sampai salah. Ini malandau misalnya ya, kalau sayang kalau jadi lawan ini kasihan ninya, amun kata digarak subuh, amun digarak kasihannya aja, kena ngantuk belajar di sekolahan. Nah itu lain sayang. Ya kalau nang bujuran sayang itu garak subuh, simbur lawan banyu, angkat tilamnya, buat di kamar mandi. Nah itulah nang namanya sayang, menggarak supaya mau sembahyang. Karena hakikat sayang menyelamatkan orang yang kita sayangi di akhirat. Jangan sampai salah. Nah itu penyayangnya para wali itu sayang supaya seberataan orang selamat. Kan dikisahkan dahulu di wadah guru sekumpul tuh bubuhan pembatuan datang bilang lawan sidin saat semotoran bepuluh-puluh setrak sebis lah bilang wadah guru sekumpul. Ujar guru Saifuddin Zuhri, pembatuan dahulu ada lokalisasinya lah di 18 pembatuan, di kalayannya apa ngarannya Begau ya, kalau dahulu nyaman ada lokalisasinya.
Lokalisasi itu maksudnya ditempatkan di situ nah khusus. Jadi nah anak manukar datang ke situ. Kalau wah ini kada ada lagi lokalisasinya. Di mana-mana ada lewat macam-macam aplikasi karena online dah wah ini promosinya open BO-nya online ya. Kalau siapa hendak langsung nah di mana aja hendak awak datang bailang wadah guru sekumpul diterima sidin seberataan. Itu panjang bang kisahnya kena aja gini. Di antara tanda sayangnya wali Allah Subhanahu wa taala meskipun lawan ahli maksiat. Ujar sidin orang ini datang kada bermaksiat. Orang ini datang berjilbab, datang lawan aku tujuan baik, masa ditolak. Nah, panjang lagi kisahnya sampainya ujar guru Saifuddin Zuhri itu taubat seberataannya. Sampai ini masih hidup saksi matanya ada orang kalayan jadi normal aku ngampalam lah. Nah itu yang ketiga, yang ketiga menutupi aib orang. Menutupi aib itu maksudnya yang sudah terbuka kada sengaja kita tutupi. Jangan yang malah tertutup kita buka-buka. Nah itu tapalingannya kalau nang sudah kada sengaja terbuka tuh nah kita tutup. Acil inoi kada sengaja kalihatan lintuhut. Tutupi ya kan, jangan malah disingkap ya kalau. Contoh fisik aja tuh, jangan malah nang orang lagi lipot tariknya cadar aja linoy, cadar gini wah ini aja, wah ini Habib aja lagi. Jadi yang kada sengaja terbuka tutupi aib orang. Aib dalam hal ini nang bila kita kisahkan lawan orang inya kada katuju atau supan, nah itu ngarannya aib. Jangan dikisahkan, jangan dibuka-buka, jangan dicari-cari aib orang. Sifat para wali Allah menutupi aib. Hatim al-Asam diberi gelar tuli, padahal sidin gak ada tuli, tapi pura-pura tuli karena mendengar kantut. Nih sidin lagi berceramah ini nah, tiba-tiba ini datang muka ulun tempat batakun. Rupanya lawas menahan kantut, belum sempat batakun, dia nyaring. Habang muhanya kalau pina guru ini mendengarkan supan benar. Jadi ujar sidin batakun apa ikam? Anu guru apa tadi? Anu guru apa tadi? Ya sidin pura-pura kada mendengar. Alhamdulillah nyaringnya kau pandir guru ini kada mendengar. Apalagi kantutku tadi sidin kada mendengar aja. Pupusut dada nyaman syukur guru ini berarti kada mendengar aku bakantut tadi. Mulai saat itu sidin diberi gelar Hatim al-Asam, Hatim sang guru nang tutulian. Padahal kada tuli, cuman karena menutupi aib orang. Padahal bakantut tuh kada aib ya kalau. Cuman kita supan pang. Mending ini nah bakantut nyaring nah tiba-tiba lisah ya kalau. Suara bagus, kentutnya merdu juga. Supan nah itu tetap ya kalau. Ditutupi aib orang itu. Nah itu sifat wali Allah. Yang terakhir pemurah. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan karunia berkah rezeki yang banyak kepada umat Nabi Muhammad. Artinya kita pemurah. Itu nang jar guru Zuhdi pemurah dan tidak pemarah. Pemurah itu minimal gasan keluarga dan itu yang utama. Pemurah itu pertama yang wajib kita tunaikan. Kepada anak istri itu wajib. Kalau orang tua tidak mampu wajib. Siapa tanggungan kita nanang wajib dahulu itu ngaran pemurah. Kalau sampai masanya nisabnya haulnya berzakat. Ini misalnya membantu ke pesantren banyak disambat nyaring memberi 1 M zakat kada mau bayar. Nah itu kada pemurah ngarannya karena nang wajib dahulu. Imbah tu nang sunnah. Habis itu nang mubah-mubah boleh, nang mubah-mubah hendak piknikan misalnya, rihlah, hendak mentraktir kekawanan, nang mubah-mubah, jadi pahala sunnah juga. Adapun nang haram itu tidak disebut pemurah. Mau undang artis ibu kota, nang kelihatan paha, kalau disebut namanya lah dosa gen. Sidin menyumbang 25 juta. Pemurahnya lah Haji Udin gitu. Nah itu lain pemurah. Lain pemurah karena pemurah untuk yang wajib, untuk yang sunnah, untuk yang mubah. Jangan untuk yang haram. Itu namanya tabdzir, membuang-buang harta. Dan membuang-buang itu adalah dangsanaknya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang yang suka membuang-buang itu adalah dingsanaknya setan, kecuali buang sampah pada tempatnya, buang mantan pada tempatnya.
Nah, itulah 4 sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berisi sifat seperti itu sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan termasuk golongan para wali. Itu yang jar sidin di akhir pesan itu, tidaklah aku naik pangkatku menjadi wali kutub kecuali atas berkat amalan ini. Siapa yang mengamalkan amalan ini 4 kali setelah sembahyang subuh, maka akan digolongkan masuk fadilah martabat wali kutub sampai menjadi sifat dalam diri. Jadi kita berisi sifat wali. Mungkin kita bukan wali tapi sudah ada ciri-ciri wali dalam diri kita. Mudah-mudahan seberataannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat, dihapuskan segala dosa, dikabulkan segala hajat, dijauhkan dari bala bencana. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah.